Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izin pimpinan, kami sesuai dengan pertanyaan tadi, kami melakukan tuntutan mati terhadap keenam terdakwa tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Deputi Penindakan Pemberantasan BNN RI, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pimpinan. Dari fakta persidangan, mungkin izinkan kami menyampaikan beberapa hal dalam fakta persidangan terungkap, dan kemudian juga dari keterangan ahli pidana. Mohon izin pimpinan. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap terdakwa adalah lulusan pelayaran Aceh, Politeknik Pelayaran Malayati, yang mana terdakwa mengetahui seluruh persyaratan administrasi untuk bekerja sebagai pelaut, serta terdakwa juga memahami terkait peraturan yang mengatur tentang muatan, jenis kapal yang berlaku, dan tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa telah mulai bekerja semenjak berangkat ke Thailand tanggal 1 Mei tahun 2025 bersama dengan terdakwa lainnya, dan sejak tanggal 2 Mei 2025 terdakwa menginap di Hotel Sakura Thailand selama lebih kurang 10 hari. Selama periode 1 sampai 10 Mei 2025 terdakwa berada di Thailand dan sempat jalan-jalan juga ke Malaysia menggunakan bus Thailand, pimpinan. Bahwa terdakwa Fandi Ramadan sebagai seorang pelaut dan juga merupakan lulusan Politeknik Pelayaran Malaya Hayati, serta telah memiliki buku pelaut serta tanda identitas seorang pelaut yang sedang berlayar. Di dalam fakta persidangan, buku pelaut milik terdakwa Fandi Ramadan tidak ada COP dari otoritas kesyahbandaran setempat, di mana dapat dinyatakan bahwa bekerja di kapal Sea Dragon tidak sah karena tidak melalui prosedur yang sah. Bahwa dalam fakta persidangan pada tanggal 14 Mei tahun 2025, terdakwa telah menerima transfer uang sebesar 8.244,250 dari Daniel Hotman Simanu. Uang tersebut sebagai kasbon untuk mulai bekerja sebagai ABK di kapal Sea Dragon. Sedangkan di dalam legal agreement yang ditandatangani oleh terdakwa Fandi Ramadan mendapatkan gaji sebesar 2.000 USD per bulan. Namun pada saat perjalanan, kapten kapal menyampaikan kepada Fandi Ramadan dan terdakwa lainnya, apabila barang ini sampai di tempat tujuan akan mendapatkan bonus sebesar 1 bulan gaji. Bahwa terdakwa Fandi Ramadan bertugas sebagai ABK di bagian mesin kapal, berangkat menuju ke Phuket dengan perjalanan selama 3 hari. Sesampai di tengah laut Phuket, kapal sempat berhenti sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik dari BNN, pimpinan. Mungkin kami langsung kepada fakta persidangan dari ahli pidana yang menjadi dasar kami juga melakukan tuntutan mati tersebut, pimpinan. Bahwa unsur kesalahan yang bersifat subjektif dapat dinilai dari perbuatan nyata pelaku, sehingga batin dan sikap batin pelaku dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatannya. Yang kedua, bahwa perbedaan antara dolus, kesengajaan, dan kulpa kealpaan terletak pada sikap batin pelaku terhadap akibat perbuatannya, namun keduanya sama-sama merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Yang ketiga, bahwa dalam konteks permufakatan jahat dan turut serta, keduanya sama-sama didasarkan pada adanya kesepakatan atau kerjasama sadar dalam melakukan tindak pidana, sehingga tidak selalu perlu dibuktikan secara terpisah sepanjang terdapat fakta kerjasama tersebut. Yang keempat,
bahwa konsep permufakatan jahat maupun turut serta lebih banyak dirujuk pada putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Agung dalam praktek pidana. Yang kelima, bahwa dalam menentukan pasal yang dikenakan terhadap pelaku harus dilihat keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan hanya pada awal kejadian melainkan hingga akhir kejadian. Yang keenam, bahwa dalam perkara 6 orang awak kapal yang diperintahkan membawa dus yang tidak diketahui isinya, namun tetap menjalankan perintah hingga terjadi penangkapan, perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran mengambil risiko yang dalam hukum pidana dapat dimaknai sebagai bagian dari unsur kesengajaan. Yang ketujuh, bahwa ketidaktahuan awal dari isi barang tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, apalagi pelaku tetap melanjutkan perbuatan dan menyadari adanya risiko hukum. Yang ke-8, bahwa ketidakmampuan menolak perintah tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai paksaan menurut pasal 48 KUHP kecuali terdapat paksaan fisik yang nyata dan menyebabkan pelaku tidak memiliki pilihan lain. Selanjutnya yang ke-9, bahwa paksaan psikis pada prinsipnya tidak termasuk dalam pengertian paksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP dalam penilaian atas hal tersebut merupakan kewenangan majelis hakim. Pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, sebagaimana fakta persidangan yang menjadi pertimbangan kami dalam menuntut hukum maksimal kepada para terdakwa, karena di seluruh dunia kejahatan narkotika termasuk kejahatan yang sangat serius dan luar biasa dan dikenal sebagai dengan istilah extraordinary crime. Karena tindak narkotika dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan manusia, merusak generasi muda, dan di lain sisi narkotika merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi jaringan peredaran gelap narkotika dan sangat merugikan bagi negara. Mungkin itu pimpinan yang menjadi dasar kami untuk melakukan tuntutan maksimal terhadap 6 para terdakwa. Ya, ini ada Pak Muhammad Arfian ya. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati. Kami JPU Muhammad Arfian ingin menyampaikan setulus-tulusnya sedalam-dalamnya permohonan maaf dari kami yang mana atas kesalahan kami di persidangan kemarin, yang mana akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk ke depan. Selanjutnya kami telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bersalah oleh Jamwas serta sudah diberikan atau dijatuhi hukuman disiplin. Sekali lagi kami mohon izin, mohon maaf atas kesalahan kami di persidangan kemarin, yang mana kami berterima kasih kepada pimpinan Komisi 3 atas koreksi dan atensinya kepada kami, akan menjadi bahan koreksi bagi kami. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum. Jadi rekan-rekan terhadap Saudara Muhammad Arfian ini sudah case close ya. Ya, kita maafkan ya, dan kita berharap ini anak muda ya. Siap. Ke depan bisa belajar ya, bisa lebih bijak lagi dan bisa maju karirnya. Siap. Ya. Oke, berikut.